Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak Ibu merasa bangun pagi tapi tubuh terasa lemas, lutut kaku, punggung berat digerakkan? Dulu bisa jalan kaki ke pasar, sekarang naik satu anak tangga saja sudah gemetar. Dulu kuat angkat galon, sekarang buka tutup botol saja susah. Dan seringkali kita hanya bisa menghela napas lalu berkata, "Ya, memang sudah tua, mau bagaimana lagi?" Tapi hari ini, izinkan saya berkata, sebagai dokter dan juga sahabat lansia, yang membuat tubuh Bapak Ibu melemah bukan hanya karena usia, tapi karena tubuh tidak mendapat bahan bakar yang tepat pada waktu yang paling penting, pagi hari. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Sudah lebih dari 35 tahun, saya mendampingi para lansia dari berbagai pelosok Indonesia, dari desa-desa di Sumatera, Jawa, sampai pelosok Nusa Tenggara. Dan selama itu saya belajar satu hal penting yang ingin saya bagikan hari ini. Kunci agar tetap kuat di usia senja, bukan di rumah sakit, bukan di gym, tapi justru di dapur rumah kita sendiri. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu memulai satu kebiasaan kecil, sangat kecil, tapi dampaknya besar. Makan satu buah yang tepat setiap pagi saat perut masih kosong. Tidak perlu obat, tidak perlu suplemen mahal. Cukup satu buah yang mudah dibeli di pasar atau bahkan tumbuh di kebun sendiri. Penelitian dari Harvard dan Tokyo Geriatric Institute membuktikan lansia yang mengkonsumsi buah kaya enzim, antioksidan, dan mineral di pagi hari memiliki kekuatan otot yang lebih baik, lebih jarang jatuh, dan lebih mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Dalam video ini, saya akan ajak Bapak Ibu menjelajahi 7 jenis buah sederhana yang bisa membantu Bapak Ibu mengurangi nyeri, menambah tenaga, dan memulihkan otot secara alami. Dan di bagian akhir, saya akan bongkar satu buah yang menurut para ahli gizi adalah buah terbaik untuk pemulihan otot lansia. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu masih ingin kuat berdiri tanpa bantuan? Masih ingin bisa jalan ke masjid, ke pasar, atau sekedar menyapu halaman dengan ringan seperti dulu? Kalau iya, mari kita mulai bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap tahun setelah kita melewati usia 60, tubuh kita mengalami suatu perubahan besar yang sering tidak sadari. Otot kita perlahan-lahan berkurang kekuatannya. Dalam istilah medis, kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia. Tapi bagi kita orang awam, artinya sederhana saja, otot kita mulai menyusut jika tidak dijaga. Namun kenyataannya banyak lansia yang kehilangan otot lebih cepat dari seharusnya. Bukan karena mereka tidak bergerak, bukan karena mereka kurang suplemen, tapi karena setiap pagi saat otot seharusnya diberi nutrisi untuk pulih dan memperkuat diri, tubuh justru dibiarkan kosong atau diisi dengan makanan yang salah. Setelah tidur malam, tubuh kita dalam kondisi puasa. Perut kosong, hormon kortisol sedang tinggi. Ini adalah waktu di mana tubuh seharusnya mendapatkan asupan yang mendukung pemulihan dan regenerasi. Tapi banyak orang hanya minum kopi manis, makan roti tawar, atau bahkan tidak sarapan sama sekali. Padahal itu seperti memaksa mesin yang kekurangan bahan bakar terus berjalan tanpa tenaga. Penelitian dari Tokyo Geriatric Institute menyebutkan bahwa waktu terbaik untuk mengaktifkan proses pembentukan otot dan memperkuat jaringan tubuh adalah dalam 2 jam pertama setelah bangun tidur. Di waktu inilah tubuh paling siap menyerap vitamin, mineral, dan protein dari makanan alami. Buah-buahan tertentu mengandung kombinasi alami dari serat larut, enzim pencernaan, vitamin C, kalium, magnesium, dan antioksidan yang bekerja langsung pada jaringan otot, sendi, dan pembuluh darah. Saat dimakan dalam keadaan perut kosong, tubuh kita mampu menyerap manfaatnya secara optimal. Itulah mengapa saya tidak menyarankan Bapak, Ibu untuk mulai hari dengan makanan berat atau tinggi gula, tapi dengan buah yang tepat, sederhana, dan mudah dicerna. Otot yang sempat melemah perlahan bisa kembali menguat, gerakan tubuh jadi lebih ringan dan semangat pagi kembali muncul. Sekarang, mari kita lihat bersama buah-buahan apa saja yang paling tepat untuk dimakan saat perut masih kosong. Kita akan mulai dari buah nomor 7 dan perlahan menuju buah terbaik nomor 1 yang menurut banyak pakar adalah kunci alami kekuatan lansia di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Buah pertama dalam daftar kita adalah belimbing. Meskipun terlihat sederhana dan sering dianggap sebagai pelengkap hidangan, belimbing sebenarnya menyimpan manfaat besar bagi tubuh lansia. Belimbing kaya akan vitamin C, kalium, dan antioksidan. Vitamin C membantu memperkuat jaringan otot dan sendi, sementara kalium berperan penting dalam menjaga kontraksi otot dan tekanan darah tetap stabil. Kandungan airnya yang tinggi juga membantu mengurangi rasa kaku dan berat di tubuh, terutama saat bangun pagi. Salah satu kelebihan belimbing adalah efek diuretik alaminya. Bagi bapak ibu yang sering merasa kakinya bengkak atau tekanan darah meningkat di pagi hari, makan belimbing saat perut kosong dapat membantu mengurangi retensi cairan dan memperlancar peredaran darah. Saya teringat satu pasien di Tulung Agung, namanya Buning Sih, usianya 69 tahun. Beliau memiliki kebiasaan sederhana memetik 2 buah belimbing matang dari pohon depan rumahnya setiap pagi. Setelah beberapa minggu, keluhan pegal di punggung bawah berkurang, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan saat bangun tidur. Cara konsumsinya pun mudah. Ambil 1 atau 2 buah belimbing matang, cuci bersih, dan makan perlahan saat perut masih kosong. Jangan ditambah gula, garam, atau bahan lain. Biarkan tubuh menerima zat-zat alami dari buah ini secara utuh. Bagi yang memiliki masalah ginjal kronis, tentu harus berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikan belimbing sebagai kebiasaan pagi. Namun, bagi lansia yang sehat atau hanya mengalami keluhan ringan seperti kram otot atau kaki cepat lelah, belimbing bisa menjadi pilihan aman dan menyegarkan di pagi hari. Mari kita lanjut ke buah berikutnya. Buah nomor 6 yang mungkin lebih akrab lagi di meja sarapan bapak dan ibu. Beberapa waktu lalu, saya menerima telepon dari Pak Darno, 72 tahun, warga desa di lereng Gunung Merapi. Beliau bercerita bahwa belakangan ini sering merasa tubuhnya cepat lelah. Baru berjalan 5 menit ke musola, betis sudah terasa nyeri dan seperti kejang. Padahal dulu, beliau termasuk orang yang kuat. Dulu bahkan suka naik sepeda jarak jauh. Setelah sedikit berbincang, saya pun menanyakan apa yang biasa beliau makan saat pagi. Ternyata hanya secangkir kopi dan sepotong gorengan. Sejak itu, saya sarankan beliau mulai mengganti sarapan dengan 1 buah pisang kepok kukus setiap pagi. Pisang matang yang dikukus tanpa tambahan apapun menyimpan nutrisi penting bagi otot dan sistem saraf. Di dalamnya terdapat kalium, magnesium, serta vitamin B6. 3 unsur yang bekerja membantu kontraksi otot, mengurangi resiko kram, dan mendukung proses pemulihan setelah aktivitas. Tak hanya itu, pisang juga mengandung triptofan, yaitu asam amino yang membantu tidur lebih nyenyak dan menjaga suasana hati tetap tenang. Bagi lansia, tidur yang nyenyak adalah waktu pemulihan otot paling alami dan penting. Setelah 2 minggu rutin makan pisang kukus setiap pagi, Pak Darno menelpon kembali. Suaranya terdengar lebih ceria dan penuh semangat. Beliau bilang sekarang bisa jalan kaki lebih jauh tanpa cepat lelah, dan tidur malamnya pun tidak sering terbangun. Bagi bapak ibu yang ingin mencoba, cukup kukus 1 buah pisang kepok matang setiap pagi. Makan selagi hangat tanpa tambahan apapun. Jika tidak tersedia pisang kepok, bisa diganti dengan pisang raja atau pisang uli yang matang alami. Namun bagi bapak ibu yang memiliki gangguan ginjal atau kadar kalium tinggi dalam darah, konsumsi pisang perlu dibatasi dan sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Dengan kebiasaan kecil seperti ini, tubuh akan perlahan-lahan menyimpan energi dengan lebih baik. Otot tidak mudah tegang dan langkah kaki pun terasa lebih ringan. Selanjutnya, mari kita bahas 1 makanan berwarna ungu alami yang memiliki khasiat luar biasa untuk membersihkan sistem pencernaan. Beberapa tahun lalu,
Saya mengikuti pelatihan kesehatan lansia di daerah Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di sana, saya bertemu banyak orang tua yang masih aktif berkebun, berjalan kaki puluhan menit setiap hari, dan tetap bugar meski usia mereka sudah di atas 70 tahun. Salah satu hal yang membuat saya kagum adalah kebiasaan pagi mereka yang sangat sederhana. Makan ubi ungu kukus hangat sebelum matahari terbit. Ubi ungu bukan buah memang, tapi dalam konteks makanan pagi yang mendukung pemulihan otot dan kesehatan pencernaan, fungsinya sangat mirip, bahkan lebih luas. Warna ungunya berasal dari zat alami, bernama antocianin, antioksidan kuat yang membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh dan mempercepat regenerasi sel otot. Selain itu, ubi ungu mengandung kadar serat larut yang tinggi. Serat ini berperan penting dalam membersihkan usus dari sisa makanan dan racun yang menumpuk. Ketika sistem pencernaan bersih, penyerapan nutrisi seperti protein, zat besi, dan magnesium menjadi lebih optimal. Semuanya sangat penting untuk memperkuat jaringan otot. Penelitian dari Journal of Food Science tahun 2021 menunjukkan bahwa tikus lansia yang diberi ekstrak ubi ungu mengalami peningkatan fungsi otot dan daya tahan secara signifikan. Meski penelitian pada manusia lanjut usia masih terbatas, hasil ini membuka peluang besar, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa mengonsumsi ubi sebagai makanan harian. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencobanya, cukup kukus sepotong kecil ubi ungu matang setiap pagi. Konsumsilah saat masih hangat, tanpa tambahan gula, santan, atau garam. Rasanya manis alami, mengenyangkan, dan tidak membuat perut terasa begah atau kembung. Kebiasaan kecil seperti ini bisa menjadi fondasi kuat bagi tubuh lansia agar tetap bertenaga. Bagi lansia dengan diabetes yang tidak terkontrol, konsumsi ubi tetap perlu diperhatikan karena kandungan karbohidratnya bisa mempengaruhi kadar gula darah. Pagi yang dimulai dengan ubi ungu bukan hanya memberikan energi, tapi juga membantu membersihkan tubuh dari dalam secara alami. Sekarang, mari kita kenali buah kecil berwarna merah muda yang sering terlewatkan. Padahal kandungan vitaminnya sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan memperkuat sendi. Di dapur keluarga Indonesia, jambu biji sering hadir sebagai jus segar atau irisan pelengkap rujak. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa jambu biji, terutama yang berwarna merah muda, menyimpan manfaat luar biasa untuk tubuh lansia, terutama dalam menjaga kekuatan otot dan kesehatan sendi. Jambu biji merah mengandung vitamin C dalam kadar yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin C bukan hanya penting untuk sistem kekebalan tubuh, tapi juga berperan utama dalam proses pembentukan kolagen. Kolagen adalah zat dasar pembentuk jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang, menjaga sendi tetap lentur, dan mempercepat penyembuhan mikrokerusakan pada otot lansia. Selain itu, jambu biji juga kaya akan likopen dan zat besi. Likopen membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, sementara zat besi mendukung produksi hemoglobin yang membantu otot menerima oksigen secara optimal sehingga tidak mudah lelah saat bergerak. Saya teringat Bu Eti, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi yang datang ke praktek saya dengan keluhan sering pusing dan cepat pegal saat bekerja di kebun. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kadar hemoglobinnya rendah. Saya sarankan beliau mulai mengonsumsi jus jambu biji merah murni setiap pagi tanpa tambahan gula. Setelah 1 bulan, beliau merasa tubuhnya lebih bertenaga dan keluhan pegal pun mulai berkurang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba, cukup makan setengah hingga 1 buah jambu biji merah matang setiap pagi. Bisa dimakan langsung atau dijadikan jus tanpa tambahan pemanis. Pilih buah yang kulitnya sudah lunak, dagingnya merah cerah, dan aromanya harum alami. Buah ini mudah ditemukan di pasar dan harganya terjangkau. Namun manfaatnya tidak kalah dengan buah impor yang mahal. Dengan 1 gelas jus jambu biji setiap pagi, tubuh tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga lebih siap menjalani aktivitas harian dengan semangat. Jika Bapak Ibu memiliki lambung yang sensitif,
Sebaiknya konsumsi jambu biji dilakukan setelah makan ringan atau dikombinasikan dengan air hangat agar tidak menyebabkan perih di perut. Buah berikutnya yang akan kita bahas tidak hanya membantu memperkuat otot, tetapi juga memberikan energi alami yang lembut sejak suapan pertama. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Beberapa tahun lalu, saya mengikuti pelatihan kesehatan lansia di daerah Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di sana, saya bertemu banyak orang tua yang masih aktif berkebun, berjalan kaki puluhan menit setiap hari, dan tetap bugar meski usia mereka sudah di atas 70 tahun. Salah satu hal yang membuat saya kagum adalah kebiasaan pagi mereka yang sangat sederhana. Makan ubi ungu kukus hangat sebelum matahari terbit. Ubi ungu bukan buah memang, tapi dalam konteks makanan pagi yang mendukung pemulihan otot dan kesehatan pencernaan, fungsinya sangat mirip, bahkan lebih luas. Warna ungunya berasal dari zat alami, bernama antocianin, antioksidan kuat yang membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh dan mempercepat regenerasi sel otot. Selain itu, ubi ungu mengandung kadar serat larut yang tinggi. Serat ini berperan penting dalam membersihkan usus dari sisa makanan dan racun yang menumpuk. Ketika sistem pencernaan bersih, penyerapan nutrisi seperti protein, zat besi, dan magnesium menjadi lebih optimal. Semuanya sangat penting untuk memperkuat jaringan otot. Penelitian dari Journal of Food Science tahun 2021 menunjukkan bahwa tikus lansia yang diberi ekstrak ubi ungu mengalami peningkatan fungsi otot dan daya tahan secara signifikan. Meski penelitian pada manusia lanjut usia masih terbatas, hasil ini membuka peluang besar, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa mengonsumsi ubi sebagai makanan harian. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencobanya, cukup kukus sepotong kecil ubi ungu matang setiap pagi. Konsumsilah saat masih hangat, tanpa tambahan gula, santan, atau garam. Rasanya manis alami, mengenyangkan, dan tidak membuat perut terasa begah atau kembung. Kebiasaan kecil seperti ini bisa menjadi fondasi kuat bagi tubuh lansia agar tetap bertenaga. Bagi lansia dengan diabetes yang tidak terkontrol, konsumsi ubi tetap perlu diperhatikan karena kandungan karbohidratnya bisa mempengaruhi kadar gula darah. Pagi yang dimulai dengan ubi ungu bukan hanya memberikan energi, tapi juga membantu membersihkan tubuh dari dalam secara alami. Sekarang, mari kita kenali buah kecil berwarna merah muda yang sering terlewatkan. Padahal kandungan vitaminnya sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan memperkuat sendi. Beberapa waktu lalu, saya berkunjung ke rumah Pak Jono, 74 tahun, seorang petani apel di lereng Batu, Malang. Meskipun beliau sudah tidak aktif berkebun setiap hari, namun tetap rutin berjalan pagi, menyapu halaman, dan menyiram bunga. Ketika saya tanya rahasia kesehatannya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Setiap pagi saya makan satu apel dari pohon sendiri tanpa jeda. Apel merah lokal, meskipun tidak semeriah buah-buahan impor di swalayan besar, menyimpan kekayaan gizi yang sangat baik bagi tubuh lansia." Apel mengandung quercetin, sejenis antioksidan alami yang terbukti membantu mengurangi kerusakan otot akibat stres oksidatif. Selain itu, serat pektin dalam apel membantu memperlancar pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes ringan. Yang jarang diketahui, apel juga membantu menjaga kepadatan tulang. Dalam satu buah apel, terdapat kandungan boron dan vitamin K yang mendukung kekuatan tulang dan sendi. Kombinasi ini sangat penting di usia lanjut ketika risiko jatuh dan patah tulang mulai meningkat. Setiap pagi, Pak Jono mengunyah apel merahnya perlahan, tanpa dikupas, tanpa tambahan apapun. Beliau percaya bahwa kulit apel mengandung manfaat tambahan dan saya pun setuju asal dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun menjalani kebiasaan ini, kekuatan kakinya tetap stabil dan gerakan tubuh tetap ringan meski usia terus bertambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencobanya, pilihlah apel merah lokal yang matang pohon. Konsumsi satu buah di pagi hari, lebih baik dikunyah langsung
agar manfaat seratnya terserap sempurna. Jika gigi sudah tidak terlalu kuat, apel bisa diparut halus atau dikukus sebentar hingga empuk. Apel merah yang sederhana ini bisa menjadi penjaga harian bagi kekuatan tubuh bapak dan ibu. Namun, perjalanan kita belum selesai. Sekarang kita tiba di buah terakhir. Buah yang oleh banyak ahli disebut sebagai raja pemulih otot bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Mari kita lanjutkan ke bagian paling penting dari pembahasan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, buah penutup kita hari ini adalah alpukat. Selama ini, mungkin Bapak dan Ibu lebih mengenalnya sebagai bahan jus yang dicampur dengan gula, susu kental manis, atau es batu. Tapi jika dikonsumsi secara alami tanpa tambahan apapun, alpukat justru menjadi salah satu pilihan terbaik untuk membantu memulihkan kekuatan otot dan menjaga kestabilan tubuh di usia lanjut. Alpukat mengandung beragam zat gizi penting yang sangat bermanfaat bagi lansia. Lemak tak jenuh yang baik untuk jantung, kalium, vitamin E, vitamin K, magnesium, folat, serta antioksidan kuat seperti glutathione. Kombinasi ini mendukung pemulihan otot, memperkuat sendi dan menjaga fungsi saraf yang mulai menurun seiring bertambahnya usia. Kandungan kaliumnya bahkan lebih tinggi dari pisang, membantu mencegah kram otot dan menjaga irama jantung tetap stabil. Saya teringat Ibu Suharti, 71 tahun, seorang pensiunan dari Banyumas. Beliau sering mengeluh lututnya terasa lemah saat bangun tidur. Setelah mengganti sarapan paginya dengan seperempat buah alpukat yang dimakan langsung tanpa campuran apapun, kondisinya mulai membaik. Dalam beberapa minggu, tubuh terasa lebih ringan, lutut tidak lagi kaku, dan tekanan darah pun menjadi lebih seimbang. Penelitian yang dimuat dalam Journal of Nutrition and Aging menunjukkan bahwa mengonsumsi alpukat secara rutin setiap pagi dapat membantu meningkatkan massa otot tanpa lemak, memperbaiki kelenturan gerak, serta mendukung kemandirian fisik di usia lanjut. Agar manfaatnya optimal, alpukat sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk alami. Ambil 1 sendok makan alpukat matang dan makan perlahan saat perut masih kosong. Hindari mencampurnya dengan gula, susu kental, atau es. Jika belum terbiasa, mulailah dari jumlah kecil, lalu tingkatkan secara bertahap sesuai kenyamanan tubuh. Meskipun alpukat mengandung lemak sehat, konsumsi berlebihan tetap bisa memicu gangguan pencernaan pada sebagian orang. Mulailah dengan porsi kecil dan perhatikan respons tubuh. Dengan kebiasaan sederhana ini, tubuh Bapak Ibu akan menerima asupan gizi yang lengkap tanpa perlu obat atau suplemen mahal. Alpukat bukan sekedar buah, tapi sahabat harian yang membantu menjaga kekuatan, meringankan langkah, dan menumbuhkan semangat hidup di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah menjelajahi 7 buah sederhana yang bisa membantu tubuh lansia tetap kuat, otot tidak mudah melemah, dan gerakan tetap ringan meski usia terus bertambah. Dari belimbing, pisang kukus, ubi ungu, jamu biji, bubur kacang hijau, apel merah hingga alpukat, semuanya bukan buah langka. Tapi yang luar biasa adalah dampaknya jika dikonsumsi pada waktu yang tepat. Namun saya ingin menyampaikan satu hal penting. Setiap tubuh punya kebutuhan yang berbeda. Bagi Bapak Ibu yang memiliki gangguan ginjal, diabetes berat, masalah pencernaan, atau sedang menjalani diet khusus, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjadikan buah-buahan ini sebagai kebiasaan harian. Beberapa buah seperti belimbing, pisang, atau ubi memiliki manfaat besar, tapi juga perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Apa yang menyehatkan bagi satu orang bisa jadi perlu penyesuaian bagi yang lain. Tapi bagi kebanyakan lansia yang hanya merasa lemas, sering kram, atau sulit bergerak di pagi hari, langkah sederhana ini bisa menjadi awal pemulihan yang luar biasa. Kita tidak harus menunggu sakit untuk memperbaiki pola makan. Kadang cukup 1 buah di pagi hari. Satu kebiasaan kecil dilakukan dengan sabar, tubuh bisa mulai pulih perlahan. Saya percaya menjaga kesehatan tidak harus mahal, tidak harus rumit. Yang kita butuhkan hanyalah niat untuk memulai dan kesabaran untuk menjalaninya.
Dan semua itu bisa dimulai dari dapur rumah kita sendiri. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan satu hal terakhir khusus dari hati. Bapak dan Ibu yang saya cintai, menjadi sehat di usia lanjut tidak selalu butuh langkah besar. Yang dibutuhkan adalah langkah kecil yang dilakukan terus-menerus dengan cinta dan harapan. Saya percaya setiap orang tua berhak untuk tetap kuat, tetap mandiri, dan tetap merasa berarti. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena kita ingin menjalani sisa usia dengan tenang, tidak menyusahkan, dan tetap dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Jika video ini memberi harapan atau inspirasi untuk Bapak Ibu, mohon bagikan kepada teman sebaya, saudara, atau tetangga. Dan jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar kita bisa terus belajar bersama dengan semangat tanpa merasa terbebani. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Sampai jumpa di video berikutnya.